Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seperti beberapa lagu-lagu tadi tentang rencana Tuhan, penyertaan Tuhan, kita akan membuka di dalam Roma 8 ayat 28. Kita akan lihat di sini Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 28, kita akan baca sama-sama, 1, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, Bapak Ibu, percayalah bahwa setiap kita itu Tuhan itu punya rencana atas setiap kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang mendatangkan kebaikan. Beberapa waktu kemarin ada beberapa orang itu bertanya sama saya, Pak Oi, menurut Pak Oi, itu tahun 2025, itu Tuhan akan membawa menjadi tahun apa? Bapak Ibu tahu kenapa beberapa orang bertanya tentang tahun 2025 itu menjadi tahun apa? Karena ada banyak hal yang membingungkan. Pendeta A atau gereja A mengatakan tahun double berkat. Tapi pendeta B mengatakan tahun multiplikasi. Ada pendeta C mengatakan berkat interlokal, internasional, SLJJ dan lain-lain. Ada juga bahkan pendeta yang mengatakan tahun 2025 adalah tahun ke-8. Yang saya menjadi bingung adalah kalau memang Tuhannya sama, kenapa di tahun 2025 itu sebetulnya tahun berkat atau tahun ke-8? Kenapa kok beda Bapak Ibu Saudara? Tuhannya sama, tapi kenapa kok dapatnya beda-beda? Dan itu mengatakan nubuatan. Nubuatan itu adalah prediksi atau sesuatu yang belum terjadi dan itu sudah diketahui, itu nubuatan. Dan itu dari Tuhan. Tapi permasalahannya, kita melihat yang pertama beda-beda setiap tahun. Jemaat ini mengatakan tahun 2025 tahun ini, satunya lagi mengatakan yang lain. Dan pernah ada juga pendeta mengatakan tahun 2020 nanti itu akan menjadi tahun unity, kesatuan, dan tahun itu akan menjadi tahun berkat bagi perekonomian. Tapi Anda tahu lihat 2020 COVID terjadi dan gereja itu mengalami perpecahan bukan unity. Dan di tahun 2020 bukan terjadi berkat ekonomi malah ambruk. Karena kita tahu 2020 itu terjadi COVID. Kalau nubuatan itu dari Tuhan, kalau memang rencana itu dari Tuhan, pasti akan terjadi. Nah saat ini, janganlah Anda percaya dengan tahun ini akan menjadi tahun apa dan lain-lain. Saya lebih setuju kalau mungkin tahun 2025, gereja saya temanya ini, sekedar tema. Kenapa? Kita akan lihat Bapak Ibu Saudara, kenapa saya harus katakan lebih baik sekedar tema. Jangan ngomong, nubuatan Tuhan tahun 2025 adalah tahun ini. Karena kita tahu Bapak Ibu Saudara, sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidup itu sama seperti waktu dan saja, kelihatan dan lalu lenyap. Karena kita tidak tahu ke depan itu mau ngapain, kita terjadi apa tidak tahu Bapak Ibu Saudara. Setelah ibadah ini terjadi apa kita tidak tahu loh Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tidak bisa mengatakan 2025 adalah tahun A ataupun tahun B. Saya malah kadang lebih kagum kalau ada orang tanya, saya lebih kagum dengan orang-orang Tiongkok. Mau agama apapun di orang-orang Tionghoa atau Tiongkok mengatakan tahun 2025 sepakat tahun ulang kayu. Betul enggak? Tapi kenapa kekristenan itu gereja sinode A, sinode B, sinode C, sinode D beda Bapak Ibu Saudara? Nah, jadi saat ini jangan sampai kita itu dikecohkan dengan apa sih rencana Tuhan tahun 2025? Apakah rencananya rencana berkat, rencana yang mungkin suram, sulit dalam ekonomi dan lain-lain Bapak Ibu Saudara? Kita akan lihat apa rencana Tuhan dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat di dalam tadi, kita tidak bisa memastikan tahun ini menjadi tahun apa.
tahun 2026 jadi tahun apa. Karena segala sesuatunya apa yang terjadi besok kita tidak tahu. Tapi ada satu hal yang perlu kita ketahui, satu hal yang perlu kita pegang untuk menghadapi tahun-tahun ke depan. Itu bukan ucapan hamba Tuhan yang memprediksikan 2025 itu tahun apa. Tetapi apa kata Tuhan di Alkitab, itu yang harus kita pegang. Karena banyak kita lihat, saya bisa lihat, kan kita tahu ya sekarang ada sejarahnya. Oh, hamba Tuhan ini mengatakan tahun ini dari tahun 2019, 2020 tahun, endingnya nggak terjadi semua, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya katakan jangan percaya hal itu, percaya firman Tuhan saja. Apa kata firman Tuhan tentang tadi? Bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan atas setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Nah, apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, rencana Tuhan dari awal itu lengkap, tidak setengah-setengah. Jadi di dalam Yeremia 1 ayat 5 dikatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah mengutuskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Bapak Ibu Saudara, Yeremia itu pada waktu sebelum lahir, Tuhan sudah mengenal, Tuhan yang membentuk di dalam rahim ibunya. Dan Tuhan mengatakan kamu akan jadi nabi untuk bangsa-bangsa. Jadi rencana Tuhan itu tidak setengah-setengah. Rencana Tuhan itu lengkap dalam hidup kita. Kalau Tuhan akan menjadikan kita seorang pengusaha yang hebat, Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah siapkan itu dari awal hingga akhirnya kita meninggal. Nah, ini jelas berbeda dengan manusia karena sepengetahuannya yang terbatas, maka perencanaan kita itu seringkali sebagian setahap demi setahap. Gampangnya Bapak Ibu Saudara, waktu kita SD, apakah kita punya rencana untuk nanti kita akan bekerja di mana? Tidak. Pasti SD cuma kita memikirkan SMP-nya yang akan di mana. Setelah SMP kita memikirkan SMA-nya akan di mana. Setelah itu baru kita memikirkan setahap demi setahap rencana kita. Tetapi rencana Tuhan beda Bapak Ibu Saudara. Rencana Tuhan atas hidup kita itu lengkap dari awal hingga akhir hayat kita. Amin. Jadi garisnya Tuhan itu sudah ditetapkan dengan pasti atas hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Oke, perhatikan di sini ya Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, rencana Tuhan Bapak Ibu Saudara itu termasuk hal-hal kecil dalam kehidupan kita. Matius 10 ayat 29 sampai 30. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit, namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu Bapak Ibu Saudara, kenapa Tuhan ngomong rambut kita pun terhitung? Jadi Tuhan itu memperhatikan hal-hal kecil. Waktu Anda ibadah saat ini, konsentrasi atau tidak, atau cuma mainan handphone dan lain-lain, Tuhan tahu. Mungkin saya tidak bisa lihat satu-satu, tapi Tuhan tahu Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu pada waktu kita benar-benar kita mau ibadah bagaimana, Tuhan itu tahu Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, kalau kita lihat hal-hal kecil dalam artian rambut kita terjatuh satu pun, itu di dalam rencana Tuhan. Rambut kita jatuh satu biji pun, itu dalam rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah, mengapa Tuhan perlu merencanakan sampai hal-hal kecil atau remeh-temeh di dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Karena kita tahu selain Dia berdaulat dalam segala sesuatu yang terjadi, dalam hal-hal kecil itu bisa menimbulkan hal-hal yang besar, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang hamba Tuhan, pada waktu itu dia akan khotbah di salah satu gereja. Pada waktu dia akan khotbah di dalam satu gereja, ternyata tiba-tiba dia kok masih lapar, Bapak Ibu Saudara. Waktu dia lapar itu akhirnya dia bingung mau makan apa, dan ternyata pada waktu dia mau makan di tempat makan restonya itu, ternyata pas restonya itu tidak menyediakan makanan.
resto hotelnya. Lalu akhirnya yang dia lakukan adalah pada waktu itu dia pesan GrabFood. Setelah pesan GrabFood, Bapak Ibu saudara, mau tidak mau tidak bisa kan langsung masuk ke kamarnya. Tukang GrabFoodnya ngomong, Pak, saya ada di lobi. Lalu dia mau tidak mau dia harus turun ke lobi. Pada waktu dia turun ke lobi, Bapak Ibu saudara, apa yang terjadi pada waktu dia ngambil makanan itu? Dia ternyata ketemu sama satu orang dan dia mengatakan, Pak pendeta ini ya. Lalu dia ngomong, wah kebetulan di sini lagi apa Pak? Lagi pelayanan ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu saudara, ternyata orang ini adalah pengusaha. Dan pengusaha itu akhirnya ngomong sama Pak pendeta ini, Pak, Bapak di sini ya, tunggu sebentar. Saya ada sesuatu yang akan saya kasihkan sama Bapak. Akhirnya pendeta ini Bapak Ibu saudara mengambil amplop yang tebal dan diberikan pendeta ini. Pada waktu itu pendeta itu mengatakan, untuk apa? Tidak apa-apa, ini untuk berkat. Untuk berkat Bapak, tidak tahu nanti digunakan untuk apa. Yang penting saya pingin untuk ngasih Bapak di sini. Setelah itu Bapak Ibu saudara, dia naik ke atas dan akhirnya dia dijemput oleh sopir dari gereja. Dan sopir dari gereja yang akan dilayani itu ternyata mukanya murung. Waktu mukanya murung itu ditanyain kenapa, ternyata anaknya masih sakit, Bapak Ibu saudara. Dia bingung anaknya masih sakit, sopir gereja itu. Lalu si pendeta ini mengambil 30% dari uang yang dikasih pengusaha itu kepada pendeta, kepada sopir itu. Lalu sopir ini sangat tersentuh sekali dan dia ngomong, padahal saya berdoa, saya tidak tahu dengan Tuhan bagaimana saya bisa dapatkan uang untuk pengobatan anak saya. Ternyata Tuhan memberi dari Bapak. Setelah itu dia khotbah, setelah pulang khotbah dia diajak makan sama pendetanya. Ternyata pendetanya cerita, pendeta yang dilayani itu, kalau ternyata tempatnya di tempat gereja itu dia sewa ruko itu akan habis dan dia bingung membayarnya. Lalu Pak pendeta ini ingat masih ada 70% yang dia pegang. Ternyata pada waktu dia berikan 70% pas untuk membayar 1 tahun, Bapak Ibu saudara. Bapak Ibu, dari hal kecil yang dalam artian pendeta ini cuma lapar. Dan oleh karena dia lapar dan di restonya itu untung tidak ada bisa ngambil makanan. Kalau di situ ada makanan, dia tidak akan ketemu di lobi sama pengusaha itu. Betul enggak? Oleh karena cuma hal kecil, dia beli makanan di Grab dan dia harus ke lobi. Dan akhirnya rencana Tuhan atas setiap orang-orang itu digenapi oleh pendeta ini. Amin Bapak Ibu saudara. Jadi hal kecil remeh-temeh dalam hidup kita itu terkadang Tuhan punya rencana atas hidup kita. Amin. Saya percaya Bapak Ibu saudara, Anda ada di tempat ini pun mungkin kita tahu pastinya itu ada rencana Tuhan. Nah, berikutnya Bapak Ibu saudara, rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Kalau ada beberapa hamba Tuhan mengatakan, nubuatan Tuhan tahun 2000 ini akan terjadi ini dan gagal, sudah pasti itu bukan rencana dari Tuhan. Sudah pasti, karena rencana Tuhan tidak pernah gagal. Yesaya 14 ayat 27. Tuhan semesta alam telah merancang, siapakah yang dapat menggagalkannya? Tangannya telah beracun, siapakah yang dapat membuatnya ditarik kembali? Mengapa Tuhan perlu ya Bapak Ibu sakit? Kita tahu Tuhan itu tidak akan pernah gagal di dalam rencananya. Apapun dalam kehidupanmu, rencana Tuhan itu tidak akan membawa kegagalan. Tapi kalau kita melihat ada banyak prediksi nubuatan hamba Tuhan dan ternyata tidak terjadi, saya rasa tidak perlu mendengarkan nubuatannya lagi, karena itu bukan dari Tuhan. Simpel Bapak Ibu saudara, nggak usah perlu searching saat ini. Seringkali kita searching bukan 2025 apakah yang terjadi ya di YouTube lah, di mana. Nggak usah perlu itu Bapak Ibu. Alkitab, balik ke Alkitab saja itu sudah cukup Bapak Ibu saudara. Alkitab sudah cukup untuk kita itu tahu apa rencana Tuhan atas hidup kita.
Percayakan bahwa rencana Tuhan dalam hidupmu dan hidupku itu tidak akan pernah gagal. Tidak akan pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Jadi mari kita perlu tahu bahwa kalau kita meletakkan iman kita kepada Tuhan, rencana Tuhan itu pasti berhasil atas hidup kita. Walaupun banyak orang mencoba menggagalkannya, saya percaya bisnismu, usahamu, kalau mungkin pun ada orang yang mereka-rekakan yang jahat, Tuhan akan menjadikan itu untuk kebaikan untuk hidup kita. Amin. Karena yang keempat adalah rencana Tuhan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, Bapak Ibu Saudara. Roma 8 ayat 28 yang tadi kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Itu berlaku bagi kita yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, bukan bagi semua orang. Memang saya katakan, karena cuma untuk orang yang mengasihi Dia. Dalam satu pagi hari, ada seorang anak Tuhan yang dia sangat mengasihi Tuhan, dan dia seorang pelayan Tuhan juga. Dia seorang pekerja, Bapak Ibu Saudara. Pada waktu malamnya setelah dia saat itu dia tertidur, Bapak Ibu Saudara. Setelah tertidur, dia minta untuk supaya Tuhan tolong bangunkan aku besok untuk bekerja dengan sehat, selamat, dan lain-lain. Paginya ternyata jam bekernya tidak nyala dan dia harus terlambat bekerja. Dan pada waktu makan siang, Bapak Ibu Saudara, ternyata waktu dia pesan makan siang, apa yang dia pesan itu dari Grab online itu tidak sesuai dan tidak dia sukai. Akhirnya dia tidak makan itu. Dan endingnya, Bapak Ibu Saudara, setelah itu adalah yang terjadi juga pada waktu dia balik dari kerjaan. Waktu dia merasa capek, dia punya satu kayak kursi untuk pijat, Bapak Ibu Saudara. Dan pada waktu kursi untuk pijat itu, dia pingin nyalakan kursi pijat dan juga AC, tapi ternyata kursi pijat dan AC-nya tidak tahu error bagaimana. Akhirnya dia komplain sama Tuhan, Tuhan, kenapa hariku, nasibku seperti ini? Bukankah aku mengasihi kamu, Tuhan? Tapi kenapa hari ini tidak berjalan dengan baik? Loh, kenapa? Buktinya aku terlambat. Makanan yang aku pesan tidak sesuai dengan yang aku suka dan aku tidak makan makanan itu. Aku pulang, aku mau nyantai, tapi ternyata semua alat elektronikku bisa error. Lalu Tuhan ngomong kayak gini, kamu tahu kenapa aku membuat jam bekermu itu tidak nyala dan kamu terlambat? Karena di detik pada waktu, kalau kamu datang pas waktu itu, di detik itu ada seorang yang mabuk dan mengendarai mobil dengan aur-auran. Kalau kamu tidak terlambat, mungkin kamu akan mati di situ. Lalu, kenapa pesanan makananku tidak sesuai, Tuhan? Kamu tahu, sebetulnya orang yang membikinkan makananmu itu sedang terkena satu virus penular. Kalau itu sesuai dengan pesanan, mungkin kamu makan dan kamu terkena virus itu. Lalu dia komplain lagi, tapi kenapa alat-alat elektronikku error, Tuhan? Kamu tahu, sebetulnya pulsamu sendiri untuk listrik itu tidak bisa bertahan untuk sampai besok. Kalau kamu habiskan, kamu tidak akan bisa mengerjakan tugas-tugas kantormu. Kalau kamu habiskan untuk kursi pijatmu, kamu sulit untuk menghabiskan dan kamu akan sulit mengerjakan tugas kantormu untuk besok. Lalu dia nangis, Bapak Ibu Saudara. Ternyata hal-hal yang dianggap buruk sama dia itu mendatangkan kebaikan di dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara.
Terkadang kita nggak tahu apa yang terjadi, hal-hal yang mungkin seakan-akan kita anggap buruk, semungkinan bagi Tuhan itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, apa artinya kalau dikatakan bahwa untuk orang-orang yang mengasihi Dia, rencana Allah selalu baik, Bapak Ibu Saudara? Ini tidak berarti bahwa hidup orang-orang pilihan Tuhan atau orang yang mengasihi Tuhan itu akan selalu enak, akan selalu tidak pernah sakit, tidak miskin, atau tidak kena bencana, Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu Ayub pun itu orang yang mengasihi Tuhan kena bencana, Paulus pun kena sakit, Yusuf juga mengalami hal yang tidak enak. Tetapi segala sesuatunya itu, Bapak Ibu Saudara, kita tahu artinya adalah, kalau kita tahu artinya apa yang dikatakan untuk orang-orang yang mengasihi Dia, Tuhan itu akan melakukan sesuatu kebaikan. Artinya Tuhan akan mengizinkan hal-hal yang ada dalam hidup kita, baik itu hal yang baik atau hal yang buruk, itu membawa kebaikan untuk kita yang mengasihi Dia, Bapak Ibu Saudara. Hal-hal itu bisa hal-hal yang enak, hal-hal itu bisa hal-hal yang tidak enak juga. Saya rasa Bapak Ibu Saudara, bahkan orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan pun, Tuhan bisa pakai untuk memberkati hidup kita. Amin. Bahkan orang-orang yang mungkin tidak mengenal Tuhan, Tuhan bisa memakai itu untuk menggenapi rencananya dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Jadi saat ini, kalau kita mungkin khawatir atas hidup kita, tapi kalau iman kita itu kita letakkan kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita tahu bahwa Tuhan itu membawa kebaikan. Baik itu yang buruk seakan-akan yang kita terima, baik itu yang baik yang kita terima, semuanya untuk kebaikan kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita menghakimi dalam kejadian hidup kita, Tuhan tidak baik atas hidup kita. Belum tentu, Bapak Ibu Saudara, mungkin itu adalah hal yang baik. Kita akan lihat dalam kasus Yusuf, Bapak Ibu Saudara. Yusuf itu ada di dalam rencana Allah. Di Kejadian 45 ayat 5-8 saya bacakan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, Bapak Ibu Saudara, dijual ke Mesir itu pasti hal yang tidak enak. Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara punya orang tua dan punya kakak-kakak dan Anda dibuang, Bapak Ibu Saudara, itu tidak enak. Tetapi Tuhan mengizinkan hal yang tidak enak itu untuk menetapkan itu terjadi dalam hidup Yusuf dan keluarganya, supaya ada rencana Tuhan dalam kehidupan umat Israel. Kalau Yusuf tidak dibuang ke Mesir, Israel itu, Yakub dan keturunan Israel pasti akan mati dan habis waktu itu. Oleh karena rencana itu hal yang tidak baik seakan-akan, tetapi ada satu rencana Tuhan untuk menyelamatkan Yakub atau Israel dan keturunannya, Bapak Ibu Saudara. Makanya pada waktu saudara-saudara Yusuf itu datang kepada dia dan dia tahu ini ternyata Yusuf yang coba dijual, dia takut saudara-saudaranya. Apa kata Yusuf? Kejadian 50 ayat 20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Bapak Ibu Saudara, MCC tidak akan pernah ada kalau saya tidak menemukan orang-orang yang tidak dilayani
dalam pemakaman. Kalau orang-orang yang tidak dilayani dalam pemakaman itu tidak ada, otomatis MCC tidak ada dan saya tidak bisa ketemu dengan Anda. Kalau pada waktu orang-orang yang tidak dilayani itu pada waktu itu saya mungkin masih di tempat yang lama. Kemungkinan besar juga MCC tidak ada. Kalau tidak ada teman-teman saya yang mereka rekatkan untuk saya keluar dari tempat yang lama, saya pasti tidak akan melayani orang-orang yang tidak dilayani itu. Kalau saya tidak melayani orang-orang yang tidak terlayani itu, saya pasti yakin MCC tidak ada. Kalau MCC tidak ada, kita tidak berjumpa dalam satu keluarga ini, Bapak Ibu Saudara. Apapun yang terjadi atas hidup kita, apapun yang terjadi atas hidup saya percaya Tuhan mereka-rekakan sesuatu yang baik. Amin. Apa yang terjadi atas hidup saya saat ini, saya percaya Bapak Ibu Saudara, mereka sebagai alat tangan Tuhan untuk menjadikan MCC itu ada. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan kita mau lihat kasusnya Yakub, Bapak Ibu Saudara. Yakub bapaknya Yusuf. Yakub itu kehilangan anaknya Yusuf. Dalam sangkaannya Simeon itu ditahan juga. Pada waktu itu kan mereka mau minta makanan, tetapi Simeon ditangkap dan dikatakan Yusuf ngomong, ayo Benyamin adikmu yang paling kecil dibawa ke sini. Lalu dalam anggapan Yakub, Yusuf itu sudah mati, nanti Simeon dan Benyamin itu juga akan mati juga. Dia merasa hidupnya itu merasa, Tuhan kok kayak gini toh, Tuhan kok melawan aku sih, Tuhan kok membuat aku menderita sih. Di Kejadian 42 ayat 36 di dalam terjemahan bahasa yang lain itu dikatakan, lalu berkatalah ayah mereka yaitu Yakub, kalian menyebabkan aku kehilangan semua anakku. Yusuf tidak ada lagi, Simeon tidak ada lagi, dan sekarang kalian akan mengambil Benyamin juga. Bukan main penderitaanku. Di terjemahan lain bahkan dikatakan, bukan main penderitaanku, semua kejadian ini melawan aku, menentang aku. Tuhan, kenapa semuanya ini aku jadi pengikutmu, tapi semuanya itu menimpa aku, melawan aku Tuhan. Seakan-akan dia pada waktu itu, Bapak Ibu Saudara, dia merasa bahwa gelap hidupku Tuhan. Kenapa kayak gini? Mungkin kita mikir, Tuhan semenjak aku aktif ibadah, semenjak aku pelayanan, kenapa ekonomiku kayak gini Tuhan? Semenjak aku datang ke gereja, kenapa kok aku sulit Tuhan untuk aku mendapatkan mungkin proyek Tuhan? Kenapa ini terjadi Tuhan? Kan bukankah katanya aku mau meluangkan waktuku, tapi kenapa kok Tuhan lakukan ini? Berapa banyak kadang kita merasa seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, kasus Yakub ini, Yakub menganggap Yusuf mati dan Simeon Benyamin ada dalam bahaya. Ia menyimpulkan semuanya hal-hal ini menentang aku sampai aku menderita seperti ini. Tetapi terbukti ternyata sebaliknya, bahwa semuanya adalah untuk dia sendiri Bapak Ibu Saudara. Kalau memang Yusuf itu tidak dibuang, dia dan keluarganya akan mati dan bekerja sama untuk kebaikannya dan kebaikan keluarganya. Tapi dia berpikir bahwa Tuhan menentang dia mungkin. Dia berpikir bahwa Tuhan tidak sayang sama dia. Seringkali kita melihat juga dalam hidup ini, Tuhan kenapa Tuhan tidak sayang sama aku? Bukankah katanya orang yang mengasihi Tuhan itu akan didatangkan kebaikan? Tapi kenapa hal-hal yang tidak enak yang datang atas hidupku? Bapak Ibu Saudara, saat kita menderita, mungkin saat kita menderita di dalam namanya kehidupan kita, hubungan kita berpikir bahwa semua hal ini Tuhan buat untuk hal yang jahat untuk kita. Tapi sebetulnya Bapak Ibu Saudara, semuanya sedang mengerjakan sesuatu yang baik atas hidup kita. Kita tidak bisa menilai hidup kita sepotong dengan sepotong. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, memang ya Bapak Ibu Saudara, Yakub itu pada waktu detik itu, waktu kelaparan dan Simeon ditahan dan Benyamin mau diambil, itu detik kebiar. Sebetulnya sebentar lagi di ayat setelahnya, itu kan ayat 42, ayat 43 selanjutnya,
itu Yakub itu harusnya ngalami kebahagiaan, ketemu lagi sama Yusuf. Itu karena kita sudah ngerti ya, karena kita kan yang membaca tahu bahwa kejadian 43 berikutnya itu Yakub akan mengalami kebahagiaan. Tapi kita lihat, bayangkan posisi Yakub. Yakub tidak tahu waktu itu, kenapa Tuhan anakku yang aku sayangi hilang, Simeon ditangkap, Benyamin mau diserahkan lagi. Bapak Ibu Saudara, Yakub sebetulnya sudah dekat dengan kebahagiaan yang luar biasa. Ia akan bertemu kembali dengan Yusuf, dan semua yang ia alami itu mengarahkan pada pertemuan yang berbahagia. Tetapi pada saat itu dia putus asa karena dia belum melihat rencana Tuhan di ayat-ayat selanjutnya. Dia belum tahu ternyata segala sesuatu yang keburukan itu mendatangkan kebaikan bagi dia. Nah, bagi kita yang sudah tahu jalur ceritanya, kita nyantai. Tapi kalau kita menjadi Yakub, belum tentu kita tidak patah hati atau patah semangat. Maka kita bisa melihat, Bapak Ibu Saudara, kadang orang ngomong bodoh Yakub, kan padahal itu kan dia akan mengalami kebahagiaan. Kita tidak bisa menghakimi seperti itu. Tetapi Yakub sendiri kita lihat, dia merasa segala sesuatunya gelap gulita. Dia merasa bahwa anaknya habis, tidak ada makanan dan lain-lain. Dia merasa segala sesuatunya sama mentok, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, di titik terendahmu, disitulah tangan Tuhan akan menolong kau. Di titik terendahmu, disitulah mujizat Tuhan akan terjadi atas hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir, Bapak Ibu Saudara, kasus Yakub dan Yusuf yang tadi kita lihat menegaskan bahwa di balik semua peristiwa buruk yang kita alami, ada rencana Tuhan yang indah dan baik untuk kita semua yang mengasihi Dia. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada seorang anak kecil, neneknya ngomong, "Nak, nenek mau membikinkan sulaman buat kamu." Lalu anak itu duduk di lantai. Pada waktu neneknya membikin sulaman, Bapak Ibu Saudara, neneknya duduk di atas kursi. Anak kecil ini ngomong, nenek itu bisa nyulam enggak sih? Loh, emang kenapa? Itu loh, tak lihat dari bawah ini, kok itu kayak bundang ruwet. Nenek sebetulnya bisa nyulam enggak sih? Aku enggak mau, Nek. Kalau nanti sulamannya jelek, aku malu sama teman-teman. Sebetulnya nenek itu kayaknya nggak bisa nyulam deh. Kalau aku lihat itu benang ruwet dari bawah. Cuk, diem dulu ya. Nanti setelah selesai, kamu bisa tahu. Nggak mau, Nek. Nenek jelek sulamannya. Sudah, Nek, hentikan saja. Jelek nggak mungkin itu jadi, Nek. Dan jadi sesuatu yang indah. Cuk, tenang, percaya sama nenek. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, setelah beberapa menit neneknya selesai, si cucu itu digendong, diajak, ditaruhkan di pangkuannya. Pada waktu dia melihat itu, ternyata dia lihat dari atas. Wow, Nek, ternyata nenek hebat. Nenek bisa menyulam bunga-bunga yang indah. Tapi kok aku lihat dari bawah, kok itu kayak benang ruwet ya, Nek? Neneknya ngomong, karena itu belum jadi dan kamu lihatnya dari bawah. Kalau kamu lihat dari atas, bukankah ini sudah jadi dan indah, cucuku? Iya, Nek, maaf, aku kira nenek tidak bisa menyulam. Seringkali dalam hidup kita seperti itu sama Tuhan. Tuhan, kenapa hidupku ruwet, Tuhan? Kenapa kejadian ini dan ini menimpa aku, Tuhan? Kenapa kamu jahat sama aku? Tuhan, kamu tidak bisa ngatur hidupku, Tuhan. Kamu tidak becus ngatur hidupku. Buat aku taruh iman percayaku sama kamu, Tuhan. Supaya Tuhan tidak usah turun campur atas hidupku. Tuhan tidak bisa seperti cucu ini ngomong, nenek tidak bisa menyulam. Tuhan tidak bisa nyulam hidupku. Cukup Tuhan, aku tidak mau Tuhan turun campur atas tangan hidupku. Tapi Tuhan ngomong atas hidup kita. Nah, percaya sama aku. Aku tahu bagaimana memegang hidup seseorang. Setelah nanti kita mati dan kita ada di atas, Bapak Ibu Saudara,
kita akan melihat sulaman yang indah ada di dalam hidup kita. Dan dia kita akan ngomong, Tuhan, ternyata apa yang terjadi yang buruk atas hidupku itu mendatangkan kebaikan. Makasih Tuhan, selama ini aku sudah menuduh Tuhan tidak baik, tapi ternyata Tuhan itu sayang sama aku. Mari Bapak Ibu Saudara, engkau yang mengasihi dia, percaya bahwa hidupmu dan hidupku itu ada di tangan yang tepat. Tuhan yang tahu rencana indah atas hidup kita. Amin. Mari siapkan hati kita. Bapak Ibu Saudara, apapun yang engkau alami saat ini, engkau tidak akan khawatir kalau Anda paham bahwa rencana Tuhan itu mendatangkan kebaikan atas hidupmu. Taruh hidupmu itu kita percayakan sama Tuhan. Amin. Oleh setiap hati